Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membenarkan bahwa dirinya sempat menjadi target pembunuhan Israel, persis seperti dugaan pejabat Amerika Serikat. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, ternyata Menlu Iran ditarget sama Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Menlu Iran ini selalu lolos dalam pembunuhan? Kenapa? Padahal sudah ditarget oleh Israel. Apakah dipengaruhi oleh Amerika? Apakah Amerika nggak mau Menlu Iran ini mutiar atau meninggal? Kemudian ada yang mengatakan bahwa Pakistan sebenarnya yang memohon-mohon supaya Menlu Iran ini tidak dibunuh. Ya, Pakistan salah satu yang bertanggung jawab. Kenapa Menlu Iran sampai sekarang masih hidup? Padahal sudah beberapa kali ditarget. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan di seluruh dunia ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya, teman-teman yang beragama di sini. Kalau saya perhatikan, Muslim itu ya suka nggak suka ya. Kalau kita perhatikan di Iran itu kan negara mayoritas Muslim, tapi ya mereka diludahi gitu. Iran itu diludahi oleh siapa? Diludahi oleh teknologi Amerika dan Israel. Diludahi oleh kafir. Kafir nggak terlalu banyak di Timur Tengah. Yang paling banyak itu umat Muslim ya. Arab Muslim, negara-negara Teluk Muslim ya. Tapi ya, Iran itu diludahi. Iran cuman puluhan juta jiwa. Tapi mereka bisa meludahi ya, orang-orang Iran dan kaum muslimin yang ada di Timur Tengah. Nggak semuanya tapi di sekelumnya. Tapi secara tidak langsung mereka itu diludahi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak berdaya gitu ya? Kenapa umat muslim lain tidak berdaya? Apa alasannya? Jadi video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Tapi ini pada kenyataannya kok. Buktinya Iran porak-poranda kan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Iran itu menang, itu harus dites kejiwaannya gitu. Apakah masih normal atau tidak? Apakah sudah ODGJ atau tidak? Apakah sudah idiot atau tidak? Harus dipertanyakan gitu ya. Apakah dia sekolah atau tidak? Ya, anak TK sekalipun tahu yang menang itu Amerika, walaupun tidak menang telak. Ya, anak TK juga ngerti kok ya siapa yang menang. Tapi anehnya pendukung Iran di Konoha itu mereka tidak bisa membedakan mana yang menang, mana yang kalah. Jadi itu artinya Iran itu secara tidak langsung diludahi oleh negara kafir. Diludahi oleh negara yang sangat kecil, yaitu Israel. Kok bisa? Kok bisa negara yang penduduknya cuma puluhan juta meludahi masyarakat yang penduduknya sampai miliaran atau ratusan juta? Apa penyebabnya? Kok bisa? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kalau saya bongkar ini, tetap saya bongkar. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi gini guys ya, mohon maaf bagi siapapun yang menonton videonya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini. Saya tujuannya baik ya, supaya kita sadar gitu ya. Jadi gini, kenapa orang-orang Iran itu sekarang terpuruk gitu? Apakah itu kesalahan pemerintahannya? Menurut keyakinan saya enggak juga. Ya, dulu saya berpikir bahwa ini kesalahan pemerintah. Tapi setelah saya perhatikan sekarang ini ada banyak pendukung Ayatollah Ali Khamenei. Jadi sebenarnya ini bukan pure kesalahan daripada pemerintah Iran, tapi kesalahan daripada masyarakat Iran. Lah, kok gitu? Karena pejabat itu cerminan daripada rakyatnya. Pejabat Iran yang korup itu cerminan daripada rakyatnya. Karena pejabat itu berasal dari rakyat. Walaupun Iran teokratis ya, tapi ya tetap ya pejabat itu adalah cerminan daripada rakyatnya. Pejabat-pejabat yang menjabat di IRGC itu kan dari rakyat juga. Jadi kalau saya perhatikan tabiat atau kebiasaan orang Iran itu, ya sekarang ini mereka semakin religius. Nah, semakin religius suatu negara biasanya ya, disclaimer on ya, nggak semuanya tapi saya tidak anti agama ya. Biasanya mereka itu akan lebih fokus ngurusin hal yang remeh-temeh seperti ritual-ritual gitu ya.
ngurusin mata kaki gitu ya, ngurusin celana gitu ya, ngurusin penutup kepala, ngurusin cara melakukan ritual ibadah, ngurusin yang berbau akhirat gitu ya, sorga gitu ya, walaupun sorga dan neraka itu masih dipertanyakan ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelojotan berjamaah. Dari sudut pandang keyakinan, saya percaya sorga dan neraka. Tapi dari sudut pandang ilmiah, itu tidak bisa dibuktikan. Saya harus jujur gitu. Walaupun Anda nggak suka dengan saya nggak peduli gitu ya. Saya ngomong apa adanya. Dari sudut pandang ilmiah, sorga dan neraka itu tidak bisa dibuktikan. Dari sudut pandang keyakinan, ya sah-sah aja kalau Anda meyakini bahwa sorga dan neraka itu ada. Walaupun keyakinan itu sebatas keyakinan. Ya. Definisi keyakinan adalah kita mempercayai suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah ataupun secara langsung. Itu definisi daripada surga dan neraka. Jadi masyarakat Iran itu atau kaum muslimin yang ada di Timur Tengah itu disebutkan dengan urusan akhirat gitu ya. Urusan ritual-ritual. Kenapa bisa seperti itu? Menurut keyakinan Pak Ustadz Guru Gembul mengatakan ini semua dipengaruhi oleh seorang tokoh kaum muslimin bernama Al-Ghazali. Al-Ghazali lah sebenarnya yang menjerumuskan umat muslim itu lebih fokus pada ritual-ritual daripada urusan duniawi seperti menciptakan teknologi, ya berpikir secara ilmiah dan lain sebagainya. Nah, itulah alasannya kenapa Iran itu terpuruk gitu ya. Banyak warga Konoha mengatakan, oh Iran itu maju, Iran itu luar biasa. Majunya dari mana? Coba sebutkan satu saja kemajuan daripada Iran. Apa kemajuan daripada Iran? Gak ada. Nuklir itu buatan Amerika. Mereka punya nuklir kenapa ya? Kan kita juga bisa punya nuklir kok. Kita cukup gaji ilmuwan gitu ya, atau orang gitu. Ya kan? Apa susahnya sih punya nuklir? Yang susah itu menemukan nuklir, bukan nyolong nuklir. Iran itu kan nyolong nuklir. Nuklir itu kan hak paten Amerika, bukan hak paten Iran. Jadi ini ada kesalahan yang sangat fatal sekali ya. Kemudian kalau kita perhatikan, Iran itu kan diludahi oleh orang-orang Israel yang, walaupun orang Israel ini nggak terlalu rajin berdoa ya, menurut data dari Pew Research Center ya, ini menurut data guys ya, kalau mau bantah pakai data ya, jangan langsung kejang-kejang ya, kelonjotan berjamaah. Menurut data dari Pew Research Center, ternyata orang Israel itu tidak religius amat, enggak. Mereka berpakaian seperti orang Yahudi gitu ya. Kelihatan religius itu karena budaya. Jadi agama Yahudi dan budaya Yahudi itu tidak bisa dipisah. Itu satu kesatuan. Sama seperti adat Papua dengan agama asli Papua. Atau kita ambil contoh lain seperti orang Sunda dengan Sunda Wiwitan. Itu satu kesatuan ya, nggak bisa dipisah ya. Artinya walaupun orang Israel itu sering pakai baju orang Yahudi, bukan berarti mereka rajin berdoa. Bukan ya, biar dipahami ya. Orang Yahudi itu nggak rajin berdoa. 70% masyarakat Yahudi atau orang Israel itu nggak rajin berdoa. Itu menurut data dari Pew Research Center. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pew Research Center ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru negara yang tidak rajin-rajin amat berdoa, bukan berarti saya nyuruh untuk tidak berdoa ya. Kenapa negara yang tidak rajin-rajin amat berdoa, tapi bisa meludahi ratusan juta orang umat muslim atau miliaran muslim di Timur Tengah? Itu yang jadi paradoks gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti saya nanti akan dicurigai, kamu anak didik dan ID, kamu PKI, kamu ateis, kamu bawa kita itu tidak beragama. Bukan itu yang tujuan saya sebenarnya. Tujuan saya itu mengajak kita untuk berpikir rasional, berpikir logis gitu ya. Ayo berpikir gitu ya. Ayo berpikir ya. Salah satu yang tidak difokuskan oleh warga Konoha itu adalah berpikir. Dari dulu kita itu sebenarnya nggak maju-maju karena kita susah berpikir gitu ya. Kalau ada yang beda pendapat, maka misalnya kita akan memusuhi gitu ya. Kalau ada yang beda pandangan, kita akan mengatakan sesat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ikut arus ya. Ujung-ujungnya orang seperti saya yang sangat penasaran, yang sangat rajin membaca data ilmiah, ujung-ujungnya saya ngikut arus ya. Walaupun saya punya pandangan berbeda, nanti akan saya dikata-katain. Saya tuh ya, kalau saya perhatikan itu, kita tuh takut dengan perbedaan.
perbedaan pendapat, ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita ngikut arus, takut nanti dimarahin, takut nanti ada yang nggak suka. Saya nggak mau seperti itu. Ya, budaya ini harus dirubah ya. Walaupun resikonya sangat tinggi sekali. Jadi budaya di Timur Tengah itu ya budaya seperti itu ya, fokus pada ritual-ritual agama gitu ya, fokus pada mata kaki ya, fokus pada celana cingkrang, fokus pada jenggot, fokus pada penutup kepala gitu. Mereka nggak fokus pada ilmu pengetahuan gitu ya. Gimana supaya negara maju? Enggak. Bahkan Ayatullah Ali Khamenei kalau kita perhatikan dia fokus pada membaca kitab suci gitu ya. Dia nggak fokus ngurusin rakyatnya, apakah rakyatnya sengsara atau tidak, apakah ada data yang mengatakan menurut dari World Bank ya lebih dari setengah masyarakat Iran itu ya terpapar atau masuk dalam zona garis kemiskinan. Ya Ayatullah Ali Khamenei nggak peduli itu, nggak peduli. Mereka lebih peduli dengan ayat-ayat kitab suci. Boleh-boleh aja peduli dengan ayat kitab suci. Tapi kalau ayat kitab sucinya itu menyuruh untuk memerangi, bunuhlah, pepetlah, gimana coba? Gimana nggak perang coba? Gimana nggak ribut coba? Jadi saya tidak hanya saya tidak hanya menyalahkan pejabat Iran di sini, tapi juga saya menyalahkan masyarakat Iran yang semakin hari semakin religius, ya, nggak jelas gitu ya. Setahu saya orang yang religius itu adalah orang yang berpikir rasional gitu, berpikir cerdas ya. Orang religius itu ya setahu saya itu menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Sementara orang Iran nggak seperti itu. Ya ini dimulai pada saat masa Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan ya kita harus fokus pada ritual-ritual gitu ya. Sebelum Al-Ghazali, ya saya harus memahami atau saya harus mengakui bahwa kaum muslim itu lumayan maju lah gitu dalam teknologi gitu ya. Walaupun ilmuwan mereka itu banyak dari Persia, ya orang-orang Iran asli gitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh agama. Jadi agama Persia zaman dulu kan beda sama sekarang ini. Ya. Agama Persia zaman dulu itu sama seperti agama ajaran budi pekerti seperti Konoha. Ya mirip-mirip seperti Konoha. Iran zaman sekarang sama seperti Konoha gitu ya. Kemudian Iran zaman dulu sama seperti Konoha zaman dulu. Ya mirip banget. Iran dan Konoha itu mirip banget. 11-12. Ya. Sehingga Iran itu terpuruk gitu ya. Ya. Harusnya mereka itu fokus pada perbaikan teknologi, berpikir rasional gitu ya. Jangan malah mengutak-mengutuk ya. Mengutuk orang-orang Eropa nggak punya salah, mereka mengutak gitu ya. Mereka mengutuk tiap hari, mengutak tanpa memperbaiki diri gitu ya. Itu ya kesalahan fatal daripada Iran. Apakah ini namanya kebodohan? Ini kebodohan guys ya. Kenapa Iran kalah? Ya karena mereka bodoh. Kalau mereka cerdas, mereka tidak akan kalah. Hanya orang yang, mohon maaf ya, hanya orang yang berkesadaran rendah yang mengatakan bahwa Iran itu menang. Ya, hanya orang ya ODGJ yang mengatakan Iran itu menang. Ya mereka kalah ya karena kesalahan mereka gitu ya, karena kebodohan mereka gitu. Kemudian bagaimana dengan Menlu Iran? Menlu Iran ini kan disasar ya. Sebenarnya Menlu Iran itu dari dulu memang sudah disasar oleh Israel, tapi Perdana Menteri Pakistan atau pejabat tinggi Pakistan itu mengatakan kalau Israel membunuh Menlu Iran, maka kita komunikasi sama siapa? Itu yang jadi permasalahan. Makanya Menlu Iran ini nggak dibunuh. Karena apa? Karena masih butuh yang namanya negosiasi gitu ya. Masih butuh yang namanya komunikasi. Itu yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan ya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini. Tujuan saya itu baik supaya kita berkesadaran gitu ya. Ayo dong ya, berkesadaran. Ya, jangan sibuk dengan urusan-urusan yang remeh-temeh gitu ya. Ya, celana diurusin, jenggot diurusin. Aduh, apa-apaan ini. Susah. Ya, Konoha juga susah maju karena ini guys. Apa-apa diurusin gitu ya, remeh-temeh diurusin. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Cek. Oke guys, sekian video ini. Ya saya tidak berpihak pada siapapun. Ya mohon maaf kalau saya mengucapkan kata-kata yang salah. Saya kaum intelektual, salam rasional.